Halo teman-teman, ohisashiburi da ne. O genki desu ka? Ja, kyou wa Yorichi sama o hanashimashou. Enggak, pakai bahasa Indonesia aja. Jadi di video kali ini tuh gue mau ngebahas salah satu karakter, karena kebetulan kemarin tuh gue baru aja nonton Infinity Castle Arc bareng cewek gue. Nah di akhir movie itu kan nampilin Kokushibo tuh. Nah sampai keluar teater tuh cewek gue masih ngotot kalau dia bilang tuh Kokushibo itu ya si Yorichi. Nah dari situ gue jadi kepikiran ngebuat salah satu karakter yang bisa dibilang dampaknya tuh gede banget buat dunia Kimetsu no Yaiba ini. Jadi sekuat apa sih dia? Semenarik apa kisahnya? Apakah ada hubungannya dengan ini? Ini? Apa ini? So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, sebelumnya gue mau reminder dulu nih, kalau video ini tuh udah pasti isinya adalah spoiler. Buat lo yang gak mau kena spoiler, gue saranin jangan nonton video ini. Dan gue juga mau kasih tahu kalau gue tuh bakal ceritain ini tuh gue bakal ringkas, dan mungkin gue bakal bercerita dengan cara gue sendiri gitu, biar gak kepanjangan. Gue harap lo bisa ngerti ya. Jadi kalau ngebahas karakter ini, lo tuh harus mundur 500 tahun pada periode Sengoku. Nah, di keluarga Sugikuni itu lahir dua anak kembar, namanya tuh Michikatsu sama Yorichi. Pada masa itu, anak kembar itu dianggap tabu dan bawa sial. Ditambah dengan si adik Yorichi itu punya tanda merah aneh di kepalanya, makin ngebikin orang tuanya tuh yakin kalau si Yorichi ini tuh emang bawa sial. Nah makanya babanya tuh rencananya mau ngebunuh si Yorichi ini, tapi ditahan sama emaknya, karena mungkin emaknya kasihan gitu, karena udah ngandung capek-capek masa dibunuh gitu kan. Walaupun dia anak kembar, perilaku yang diberikan kepada dua orang ini tuh beda banget. Si abang Michikatsu tuh bakal dijadiin penerus keluarga, sedangkan Yorichi bakal dijadiin biksu di usia 10 tahun, bakal diasingkan lah bahasanya. Nah karena dia bakal jadi penerus keluarga, dia tuh dilatih sama seorang samurai, sedangkan Yorichi tinggalnya tuh di gubuk. Ya kerjaan dia tiap hari cuma ngurus emaknya doang yang emang udah sakit-sakitan. Ditambah Yorichi tuh dari bayi sampai balita tuh dia bener-bener gak ngomong sama sekali, makanya orang-orang tuh ngira kalau dia tuh bisu sama tuli. Nah dari situ emaknya juga berdoa biar anaknya tuh bisa dengar lagi dan dikasih anting Hanafuda. Ya alasannya ya biar gak budek gitu. Tapi walaupun diperlakukan berbeda, Michikatsu tuh tetap sering nyamperin si Yorichi ini. Bahkan Michikatsu tuh ngasih mainan kayak seruling gitu buat si Yorichi ini. Dan dari situ juga Yorichi senang banget karena memang merasa dia punya keluarga di situ. Di usia 7 tahun dia tuh sedang lihat abang latihan samurai. Nah dari situ tiba-tiba Yorichi tuh ngomong kalau dia tuh pengen jadi samurai. Jadinya diajak latihan bareng lah. Setelah diajarin dikit-dikit akhirnya ada latih tanding. Pas lagi adu tanding sama gurunya, tahu-tahu Yorichi tuh bener-bener cepet banget dan bener-bener bikin gurunya tepar sampai memar-memar. Dan dari situ Yorichi panik dan dia buang pedangnya. Tekad dia buat jadi samurai tuh dia kubur karena dia tuh nggak mau nyakitin orang. Tapi di sisi lain Michikatsu tuh bingung gitu, kok adiknya bisa kayak gitu padahal dia yang udah latihan bertahun-tahun aja belum bisa ngalahin gurunya. Makanya dia tanya langsung kan sama Yorichi. Terus Yorichi yang memang pada dasarnya jujur, dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh bisa ngeliat dunia transparan. Ditambah kayak apa yang dilihat tuh kayak seakan-akan berjalan lambat. Nah karena si Yorichi merasa bakal jadi repot kalau sampai bapaknya tahu dia kuat, yang ada nanti abangnya digantikan, mendingan dia milih cabut. Makanya di usia 7 tahun dia tuh ninggalin rumahnya dan keluarganya. Singkat cerita dari pelariannya tuh dia ketemu anak perempuan yang hidup sebatang kara, namanya tuh Uta. Dari situ dia temenan, terus hidup bareng belasan tahun, akhirnya nikah dan Utanya tuh hamil. Ya kayak kisah semua flashback orang lah. Setiap yang ngelindungin keluarganya pergi, pas dia pulang-pulang tuh keluarganya dibunuh sama iblis. Sama pas lagi pulang seneng-seneng manggil bidan, sampai rumah dia tuh kaget ngeliat istrinya udah mati, ditambah juga janinnya juga udah gak selamat. Di situ tuh dia bener-bener terpukul dan merasa kehilangan keluarga lagi. Di situ dia juga cuma bisa meluk jasad istrinya doang sampai 10 hari. Sampai datanglah orang dari perwakilan pemburu iblis yang menyampaikan permintaan maafnya kalau dia tuh telat ngebantu. Nah dari situ juga Yorichi tuh diajak buat gabung sama pemburu iblis. Setelah dia masuk nggak butuh lama tuh, karena emang dia banyak prestasinya, dia juga emang kuat dan pada dasarnya tuh jenius. Dari misi-misinya pun bisa dibilang track recordnya nggak pernah cacat. Dia udah nyelamatin banyak orang, termasuk nyelamatin keluarga Sumiyoshi sama keluarga kandung dia sendiri, si Michikatsu. Karena waktu itu Michikatsu tuh diserang iblis dan diajak buat ikut gabung sama pemburu iblis. Dari situ juga Yorichi ngasih tahu kalau ada yang namanya teknik pernapasan. Tapi karena memang pernapasan matahari itu terlalu sulit, akhirnya tuh Yorichi tuh ngimbangin dengan orangnya masing-masing. Akhirnya jadilah tercipta banyak cabang pernapasan kayak petir, bulan, air, dan lain-lainnya. Nah dari latihan itu juga Yorichi ngasih tahu buat ngebangkitin tanda pemburu iblis, buat bikin orang yang ada di pemburu iblis tuh makin kuat. Nah dengan pelatihan yang diberikan oleh Yorichi ini juga bener-bener ngerubah cara bertarung dari pemburu iblis itu secara drastis. Bener-bener bikin
bikin pemburu iblis tuh mengurangi persentase kematian dari para anggotanya. Nah, singkat cerita, di satu malam tuh dia nggak sengaja ketemu sama sosok yang bener-bener biang kerok dari semua masalah ini. Ya, dia ketemu sama Michael Jackson. Di situ Michael Jackson lagi sama Tamayo. Nah, dari situ Yorichi tuh ngeliat Muzan bener-bener tahu gitu kalau dia nih biang kerok dari semua penderitaan yang udah dirasain sama Yorichi. Makanya dia langsung gak segan-segan menerjang Muzan. Muzan bener-bener dibuat ketakutan, ceming, kagak bisa gerak, goblok, jadi tolol pokoknya. Bener-bener dia dikagetin dengan kekuatan yang baru kali ini dia hadepin. Sampai-sampai saking takutnya, dia tuh ngeledakin dirinya buat jadi pecahan daging sampai 15.000 biji gitu. Nah, karena itu juga si Tamayo tuh lepas dari genggaman Muzan, karena waktu itu sih Muzan tuh bener-bener lemah dan ketakutan. Nah, karena gagal membunuh Muzan, bikin bener-bener Yorichi tuh ngerasa bersalah gitu. Ditambah dia dapat kabar kalau orang yang ngebangkitin tanda pemburu iblis itu banyak yang mati di usia 25 tahun. Ditambah lagi dia dikasih satu kabar yang paling gila, kalau adenya itu si Michikatsu dia jadi iblis dan ngebunuh Oyakata sama pada masa itu. Nah, sebenarnya pada masa itu tuh Yorichi bener-bener pengen dihukum mati karena dianggap dia bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Tapi Oyakata sama yang baru tuh ngampunin dan diasingkan aja si Yorichi. Singkat cerita tuh dia ketemu sama Sumiyoshi buat curhat. Nah, adegan ini tuh udah ada tuh di season 3 episode 1 kalau nggak salah. Kita dikasih tahu tuh ternyata Yorichi tuh relatif sama keluarga dari Kamado itu sendiri, si Sumiyoshi. Ya, intinya si Yorichi tuh curhat kalau dia lagi kondisinya kayak gini-gini gitu. Terus si Sumiyoshi tuh ngasih semangat gitulah, dan dia bilang dia minta tolong kasih lihat gerakan pernapasan matahari. Setelah ngeliat itu, dia langsung jadi kayak terkesima dan berjanji kalau dia tuh bakal minta diajarin dan bakal diterusin gitu sama keturunannya. Karena dia tahu keturunan Yorichi tuh udah nggak ada. Dari situ juga Yorichi ngasih antingnya, dan Sumiyoshi juga bakal terusin tuh anting itu sampai ke generasi si Tanjiro. Nah, singkat cerita 60 tahun berlalu dan Yorichi masih hidup. Jadi tanda pemburu iblis yang dikatakan bikin mati di usia 25 tahun tuh nggak berlaku sama Yorichi, karena bisa dibilang Yorichi itu dapat tanda itu dari lahir, beda sama yang lain dengan cara dibangkitin. Nah, di usia 80 tahun dia tuh ketemu lagi sama abangnya Michikatsu yang sekarang udah jadi Kokushibo. Nah, di situ bener-bener Yorichi dibuat nangis gitu karena dia sedih aja gitu. Takdir yang dialami oleh abangnya tuh bener-bener berbeda dengan dirinya. Namun setelah nangis, aura dari Yorichi tuh bener-bener berubah. Tiba-tiba Yorichi tuh langsung ngasih serangan ke Kokushibo yang bener-bener bikin Kokushibo tuh kaget. Karena di usia 80 tahun Yorichi tuh masih bener-bener sanggup buat ngelukain Kokushibo. Nah, Kokushibo itu bener-bener nyiapin dirinya lagi nih buat serangan selanjutnya. Tapi setelah dia nunggu, ternyata tuh nggak ada serangan lagi dan Yorichi tuh bener-bener terdiam. Dan ternyata Yorichi tuh udah mati di saat itu. Nah, menurut gua kerennya di sini sih, dia nggak mati sama iblis, dia nggak mati sama kekalahan, dia mati ya karena emang umur. Dan menurut gue tuh keren banget gitu. Nah, itu kurang lebih alur kisah dari si Yorichi itu sendiri. Nah, sekarang kita bakal ngebahas kekuatan dari si Yorichi itu sendiri. Yorichi itu ibarat manusia setengah dewa yang emang diutus keberadaannya tuh buat ngebasmi iblis. Dia tuh punya pernapasan matahari, teknik pernapasan yang paling original, yang semua teknik pernapasan tuh asalnya dari sini. Artinya Yorichi tuh bukan sekedar pengguna teknik, tapi pencipta pondasi seluruh gaya bertarung dari para pemburu iblis. Seperti yang gue bilang tadi juga, dia tuh punya kemampuan tembus pandang. Ya, itu udah dikasih lihat ya di movie-nya. Di situ tuh bener-bener Yorichi bisa ngeliat otot, aliran darah sampai titik lemahnya itu dia tahu. Nah, ini dia tuh yang bikin Yorichi tuh kayak bisa ngeliat masa depan. Dan ini juga alasan Muzan sampai ketakutan setengah mati. Belum lagi ditambah dengan tanda pemburu iblis. Normalnya tanda ini tuh bikin manusia jadi lebih kuat, tapi ada harganya, yaitu umurnya tuh jadi pendek. Nah, uniknya Yorichi tuh tetap hidup sampai umur 85 tahun. Yang karena emang pada dasarnya keberadaan Yorichi tuh emang udah ditakdirkan buat ada di dunia ini. Nah, makanya gue bilang Yorichi tuh kayak manusia setengah dewa. Oke, sekarang kita coba bandingin ya Yorichi sama karakter lain. Yang pertama jelas Michael Jackson. Dalam sejarah cuma sekali bener-bener Muzan ngerasain ketakutan yang namanya mati, dan itu gara-gara satu karakter, ya si Yorichi ini, Raja Iblis Abadi yang regenerasinya tanpa batas. Tiba-tiba itu ke pojok sampai tinggal berapa detik doang dari kematiannya. Gak heran sampai semua sel dalam tubuh Muzan yang kebagi ke anak buahnya itu bener-bener ngerasain ketakutan kalau ngerasa ada keberadaan dari si Yorichi ini. Itu baru hawa keberadaannya, belum orangnya. Kalau dibandingin sama Kokushibo, kakaknya sendiri yang udah jelas jadi iblis, hasilnya tuh masih tetap jomplang. Kokushibo tuh udah nyerap kekuatan Muzan, hidup udah hampir 60 tahunan, punya teknik moon breathing, dan masih aja nggak bisa berkutik pas ketemu Yorichi yang bahkan umurnya tuh udah 80 tahunan. Setelah kematian Yorichi pun, bayang-bayang dari Yorichi di otaknya si Kokushibo tuh bener-bener bikin Kokushibo ketakutan. Makanya dia tuh bener-bener berusaha agar lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Dan sekarang kalau dibandingin dengan Hashira ke generasi Tanjiro, ya perbandingannya tuh masih terlalu jauh. Padahal Hashira itu udah digambar
digambarin sebagai petarung level dewa buat ukuran manusia biasa. Tapi faktanya gabungan semua Hashira di era Tanjiro pun itu nggak bisa sampai ke levelnya si Yorichi. Bahkan Tanjiro sendiri, meski dia udah nguasain Hinokami Kagura, tetap gak bisa buat nyamain kesempurnaan gerakan dari si Yorichi. Jadi bisa dibilang jaraknya tuh bener-bener mustahil buat dijangkau. Yorichi tuh bisa dibilang pahlawan paling tragis. Dia tuh sekuat dewa, tapi tetap kehilangan segalanya. Ibunya, istrinya, anaknya, bahkan kakaknya. Meski begitu, dia nggak pernah berhenti berjuang. Filosofi hidupnya tuh udah kayak pengorbanan total buat orang lain. Meskipun penderitaannya itu tuh selalu datang ke dirinya dia sendiri. Nah, Yorichi tuh the real kata kemenangan itu nggak selalu diukur dari hasil akhir. Walau dia nggak bisa bunuh Muzan secara langsung, warisan perjuangannya tuh bikin generasi selanjutnya bisa menang lawan Muzan. Bukti paling nyata warisan Yorichi adalah ya teknik pernapasan itu sendiri. Karena semua teknik pernapasan yang ada, kalau nggak ada dari jasanya si Yorichi, ya nggak bakal ada cara bertarung sampai sekarang. Jadi kalau ditanya apa yang bikin Yorichi istimewa, jawabannya tuh bukan cuma soal dia paling kuat, tapi juga soal dia paling manusiawi. Dia nunjukin kalau kadang kekuatan tuh bukan buat diri sendiri, tapi buat generasi setelah dia. Dan meski dia gagal menutup kisahnya sendiri dengan kemenangan, sejarah tuh tetap inget kalau pernah ada satu manusia yang bener-bener bisa bikin Raja Iblis itu sendiri ketakutan. Dan mungkin video ini bakal gue tutup dengan kata-kata Yorichi ya. Kalau dia tuh pernah bilang, kekuatanku mungkin berakhir di sini, tapi perjuangan tidak akan pernah berhenti bersamaku. Selama ada penerus, cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Sugikuni Yorichi.